Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam keterampilan dasar keperawatan ini, saya ditugaskan untuk menyampaikan materi tentang kebutuhan eliminasi fekal ya. Dari teman-teman mungkin sudah tahu apa itu eliminasi fekal ya. Fekal, eliminasi ani itu urin, eliminasi fekal itu pada anus. Artinya dalam bahasa yang sering kita dengar adalah BAB. Oke, tujuan kerja organ pencernaan adalah yang pertama yang harus diketahui, yaitu mengabsorpsi cairan dan makanan ya. Jadi organ pencernaan kita yang dilewati oleh makanan-makanan cairan yang telah dihancurkan ya melalui mulut, kemudian di lambung. Setelah di lambung nanti akan dikirim melalui sistem pencernaan selanjutnya, yaitu usus, baik usus halus maupun usus besar. Nah, di situ akan terjadi yang namanya absorpsi. Kemudian menyiapkan makanan untuk diabsorpsi dan digunakan oleh sel-sel tubuh. Ya, sistem pencernaan, organ pencernaan itu bertujuan untuk menyiapkan makanan yang sudah siap untuk diabsorpsi ya. Sehingga ketika makanan sudah masuk ke dalam usus halus atau usus besar ya, nutrisi-nutrisi yang diperlukan tubuh akan diabsorpsi oleh usus ya, kemudian didistribusikan ke seluruh tubuh, menyediakan tempat penyimpanan feses sementara ya. Pada usus besar ya, selain diabsorpsi cairannya, kemudian di situ juga sebagai tempat penyimpanan sementara feses ya. Feses itu kotoran ya. Feses itu kotoran, ya, disimpan sementara sampai pada waktunya juga akan dikeluarkan. Siklusnya biasanya terjadi pada pagi hari gitu ya. Oke, lanjut. Pencernaan normal dan eliminasi. Mulut dicerna secara ya, dia mencerna makanan secara mekanis dan kimia ya. Gigi itu mengunyah dan memecah makanan secara mekanis. Kemudian saliva secara kimia mencerna dan melunakkan ya, menjadikan makanan tersebut dalam bentuk bolus sehingga mudah untuk ditelan ya. Makanya istilah bolus itu mudah untuk ditelan makanan yang telah dihancurkan di dalam mulut melalui proses mekanis dan kimia. Kemudian dia akan masuk ke dalam esofagus ya. Di esofagus ini kurang lebih panjangnya 25 cm dengan ya, 25 cm akan melewatinya kurang lebih selama 15 detik. Otot sirkuler ya, yaitu mencegah udara masuk dan refleks makanan ya. Di esofagus ada otot sirkuler yang berfungsi untuk mencegah udara masuk ataupun makanan kembali lagi ke atas ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi sphincter esofagus ya, ada antacid meminimalkan refleks ya. Kebanyakan dari orang dengan penderita gastritis atau MAH ya, iritasi pada lambung, itu mereka harus mengkonsumsi antacid, yaitu untuk meminimalkan refleks ya, gelembung dari asam lambung. Ketika terjadi refleks, maka esofagus akan menjadi panas ya, seperti terbakar. Kemudian
nikotin dan makanan berlemak meningkatkan reflux ya. Makanya kurangi makanan berlemak ataupun nikotin ya. Ini akan meningkatkan reflux. Reflux itu kembalinya makanan keluar ya melalui mulut. Lambung itu memproduksi HCl, lendir, pepsin dan faktor intrinsik vitamin B12. Kemudian ya, enzim pencernaan ya, itu terdiri dari substansi di perut dan sistem pencernaan memecah makanan, misalnya pepsin ini berfungsi untuk memecah makanan ya. Sebuah enzim di lambung yang memecah protein, lipase untuk memecah lemak, amilase memecah karbohidrat, dan di samping itu juga terdapat getah lambung yang berupa asam klorida HCl yang diproduksi oleh sel-sel. Kemudian faktor intrinsik di sini maksudnya suatu zat yang dihasilkan secara normal oleh lambung. Zat ini katanya berperan dalam penyerapan vitamin B12 ya, sebagai penyerapan. Kemudian B12 sebagai pembentukan dari eritrosit ya, sel darah merah. Kemudian apabila kekurangan B12, orangnya akan menjadi anemia perniciosa. Kemudian ya, selanjutnya usus halus ya. Ini tadi gimus adalah makanan yang telah halus di dalam lambung ya. Kalau di mulut adalah bolus, di dalam lambung namanya gimus. Kemudian usus halus itu kurang lebih 2,5 cm ya kali 6 meter panjangnya. Gimus bercampur dengan empedu dan amilase. Amilase adalah enzim yang memecah pati, mengubahnya menjadi gula ya. Kemudian deuterium mengabsorpsi nutrisi elektrolit dan lain-lain. Ilium vitamin mengabsorpsi vitamin Fe ya, dan garam empedu. Pada usus besar kurang lebih 6 cm ya diameternya, kemudian panjangnya 1,5 sampai 1,8 meter ya. Ada sekum, katup ileocecal mencegah regurgitasi, ada kolon, absorpsi, terdeteksi regurgitasi dan eliminasi. Seseorang rata-rata panaflaktus ya atau kentut itu sekitar 4 jam atau 700 ml per hari. Manakah subfisikas dari aliran darah ke dalam usus kerja dari bakteri pada ya, yang tidak diabsorpsi. Rektum itu menyimpan feses. Ini anatomi usus ya, mulai dari stomach, lambung, kemudian masuk ke duodenum, masuk lagi ke usus halus jejunum, kemudian masuk ke ileum. Setelah dari ileum dia akan dipindahkan ke usus besar ya. Di situ ada appendix, ada cecum, ya, kolon ascendens. Dia akan berputar keluar nanti melewati kolon descendens, kemudian ke rektum dan anus. Haustral churning atau gerakan mencampur game untuk membuat absorpsi air ya di lambung. Kemudian kolon peristaltik adalah gelombang mencampur yang lambat oleh otot longitudinal dan otot sirkular mendorong game ke kolon ya, artinya ada dorongan menggunakan gerakan peristaltik. Selanjutnya adalah proses eliminasi.
Eliminasi fekal adalah sampah produk pencernaan tubuh dengan hasil feses ya, bentuk namanya defekasi, keluarnya feses dari anus dan rektum. Perlu Anda ingat bahwa eliminasi fekal itu adalah sampah produk pencernaan tubuh, sedangkan defekasi adalah keluarnya feses dari anus dan rektum. Rektum kurang lebih pada orang dewasa 15-20 cm. Terdapat jaringan yang bersilangan dan vertikal berisi vena dan arteri sehingga membantu menahan feses dalam rektum. Pada anus itu terdiri dari sphincter internal dan sphincter eksternal. Sphincter internal kontrol tidak sadar inervasi nervus autonom ya. Perlu Anda ketahui, Anda perhatikan bahwa anus itu terdiri dari sphincter internal dan sphincter eksternal. Sphincter internal kontrol tidak sadar inervasi nervus autonom. Kemudian ada sphincter eksternal kontrol sadar faktor ani inervasi nervus somatik. Pada sphincter internal kontrolnya tidak sadar ya, itu kita masih bisa menahan feses. Pada sphincter eksternal itu biasanya seseorang sudah mulai panik ya untuk mengontrol feses yang akan keluar. Kemudian terdapat bakteri E. coli ya, yang membantu membusukkan makanan menjadi feses ya. Diingat bahwa Escherichia coli atau bakteri ini ya berfungsi untuk membusukkan makanan menjadi feses. Kalau tidak ada diam, berarti makanan banyak yang tidak membusuk. E. coli juga menghasilkan vitamin K, berperan penting dalam proses pembekuan darah. Jumlah rata-rata pengeluaran cairan melalui feses adalah 1000 mg. Kemudian jumlah rata-rata pengeluaran cairan melalui feses adalah 100 ml per hari. Ini adalah rektum dan anal ya. Anda bisa perhatikan. Ada sigmoid ya, rektum, anus ya. Proses defekasi proses pembuangan atau pengeluaran sisa metabolisme berupa feses dan flatus yang berasal dari saluran pencernaan. Itulah defekasi. Defekasi berwarna dua refleks pendek dan refleks panjang. Berikut adalah refleks pendeknya. Feses masuk ke rektum ya. Kemudian distensi dinding rektum akan mengalami mekaran ya, melebar ini sampai ke flexus mesentericus ya. Gelombang bersirkulasi dalam kolon descending racemic dalam rektum, kemudian mendorong feses ke anus. Sphincter internal akan mengalami relaksasi pembukaan, kemudian baru terjadilah defekasi. Kemudian refleks panjang saraf di rektum terstimulasi oleh feses. Sinyal ditransfer ke spinal cord ya, di anus mengirim laporan dulu. Kolon descending semuanya dalam rektum. Dia mengirim sinyal ke spinal cord, ke otak. Dalam artian bahwa apakah sudah saatnya untuk membuang kotoran atau belum, atau masih ditahan di kolon descending semuanya dan rektum. Sinyal peristaltik, gelombang peristaltik, refleksi sphincter internal, kemudian terjadi defekasi. Ini adalah contoh ya, defecation occurs ya, terjadinya defekasi. Faktor yang mendorong terhadap defekasi ya. Usia seseorang mempengaruhi terjadinya defekasi. Pada usia bayi, anak-anak itu lebih sering untuk melakukan defekasi, sedangkan pada orang lansia ya usianya 60-an ke atas itu defekasinya juga sudah mulai terganggu ya, tidak lancar setiap hari. Diet makanan yang tidak tinggi serat juga akan mempengaruhi proses defekasi. Asupan cairan juga akan mempersulit proses defekasi keras ya.
aktivitas fisik, faktor psikologis, kebiasaan pribadi, posisi modifikasi dari hemoroid, bedah rektum ya, abdomen, kemudian kehamilan, trimester akhir, konstipasi. Ya kenapa? Karena biasanya pada saat itu kepala bayi sedang masuk dalam pintu atas panggul gitu ya. Obat-obatan, anestesi dan surgery, operasi ya. Orang yang dioperasi itu menunggu dia proses pencernaannya bekerja, baru dia boleh mengkonsumsi makanan atau minuman ya. Masalah defekasi yang umum yang terjadi pada orang-orang yaitu ya konstipasi. Perlu diingat, dipahami bahwa masalah defekasi yang umum itu adalah konstipasi, yaitu keras ya, BAB-nya keras. Fecal infection ini sudah berminggu-minggu dia sudah tidak bisa melakukan defekasi saking kerasnya ya. Kemudian bisa terjadi diare, inkontinensi, itu tidak bisa menahan untuk buang air besar, ada flatulence, kentut ya, hemoroid. Nah, ini ada konstipasi, divisi konstipasi, menurunnya frekuensi BAB ya, susah untuk BAB keras dan kering, BAB yang tertahan, susah BAB, sakit pada saat defekasi, nyeri abdomen, distensi abdomen, tekanan pada rektum dan perasaan penuh, terapam masa fekal ya. Kemudian bisa sakit parah ya. Nafsu makan juga akan berkurang. Selalu membutuhkan bantuan untuk defekasi ya. Supra juga harus peka ketika pasiennya akan melakukan defekasi, harus diarahkan ya. Faktor-faktor mengenai konstipasi, kebiasaan yang tidak teratur, biasa menggunakan alternatif ya, substoria berlebihan. Biasanya BAB itu dilakukan pada pagi hari karena pada proses pembersihan racun-racun dalam tubuh yang melalui BAB di pagi hari. Kebiasaan menggunakan laksatif, yaitu obat pencahar, obat lancar BAB ya, itu juga akan mempengaruhi konstipasi. Meningkatnya stres psikologi, biasanya orang dengan stres dia akan sering bolak-balik ke dalam kamar mandi ya, stres itu ya. Diet yang tidak seimbang, kurang diet, kurang serat ya, akan menjadi masalah. Kurangnya cairan ya, medikasi, kurangnya aktivitas, usia juga mempengaruhi faktor infeksi dan proses penyakit. Fecal infection adalah feses yang keras dan retensi akumulasi feses yang lama. Ketika sudah konstipasi, sudah keluar, tidak dikeluarkan, maka akan terjadi fecal infection, akan lebih keras lagi. Gejala anoreksia, distensi abdomen, muntah. Orang ketika sudah terjadi gejala fecal infection adalah muntah ya, perutnya mengeras ya. Kemudian penyebab kebiasaan yang tidak teratur dan penggunaan kalium untuk radiologi, menurunnya aktivitas diet, rendah serat, dan kelemahan otot. Diare, keluarnya BAB yang cair dan meningkatnya frekuensi BAB akibat cepatnya masa feses melalui usus das besar akibat pergerakan alsatik ya, yang meningkat ya. Sedangkan inkontinensia adalah hilangnya kemampuan secara sadar untuk menahan BAB atau BAK ya, artinya dia sudah tidak bisa menahan lagi. Flatulence adalah kentut ya, ada yang bakteri pada game, udah yang bergerak lambat, udah yang difusi dari pembuluh darah ke hasil usus. Gejala dari flatus di usus besar 7-10 liter selama 24 jam ya. Gas terdiri dari CO2, metana, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Hemoroid terjadi pelebaran vena di anus ya, karena sering terlalu lama duduk biasanya atau mengejan. Penyebab meningkatnya tekanan luar daerah anus karena konstipasi yang kronik, tekanan yang kuat selama kehamilan dan obesitas. Itu tadi saya sebutkan, orang yang konstipasi biasanya dia penyebabnya ya hemoroid adalah ini ya,
pasi-pasi. Ketika keras maka susah ya untuk dikeluarkan, dan juga bisa mendorong sphincter ya, bisa menjadi masalah pada anis. Macam-macam hemoroid, internal ada eksternal. Oke, terima kasih. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa untuk komen kehadiran ya, hadir, atau juga bisa mengajukan pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.